tipe orang di malam tahun baru. 1. Ngerayain rem-rem bareng keluarga. Nah, sudah siap belum? Ayo, kita panggang jagung dulu sebelum kembang apinya mulai. Lagian emang tinggal kurang lebih 1 jam lagi nih sebelum tahun baru tahun 2025. Iya, sambil nyalain lampion juga. Untuk keluarga yang sudah hadir juga, bersiap-siap ya. Yuk semuanya kita rayakan tahun baru tahun 2025 ini. Dita, jangan kebanyakan makan dulu, masih ada sate kambing. Tenang Bu, tahun baru kan cuma setahun sekali. Aku mau semuanya dicicipin. Ya udah, tapi jangan sampai kekenyangan. Ya soalnya masih banyak makanan lain lagi tuh. Apalagi yang lagi dibakar-bakar itu. Tuh. Iya siap kok Mahir, aku makan dikit-dikit aja. A few moments later. Yeay, akhirnya nih selamat tahun baru tahun 2025 untuk keluarga tercinta semuanya. Terima kasih atas cinta dan dukungannya selama ini. Semoga tahun ini semakin penuh berkah dan kebahagiaan untuk kita semua. A few moments later. 2. Si ketiduran. Rina, bangun. Ini udah jam 12 lewat. Lah gimana sih, bukannya kamu mau ngerayain barang ya, kok kamu malah ketiduran sih? Jadinya kan gak bisa ngerayain barang karena kamunya juga udah ketiduran. Sayang banget, ini udah jam 12. Gak 00 lebih lo jadinya kelewatan deh pesta kembang apinya. Padahal seru banget lagian, tadi juga rem banget. Kamu kenapa gak bangun-bangun? Udah pergantian tahun, ya ampun. Aku niatnya cuma rebahan sebentar sumpah ya. Padahal aku tuh rasa kayak cuma tidur 10 menitan doang deh. Lah kok udah tengah malam aja ya, ala sayang banget. Padahal kan aku pengen lihat pesta kembang api. Gimana dong, gak bisa terulangi lagi kan? Lagian kamu sih, kenapa nggak ngebangunin aku coba dari tadi? Rebahan, kamu udah tidur dari jam 9, tahu nggak? Ya lagian sih kirain itu aku tuh dari jam 11-an itu nyari kamu kemana-mana, kirain kamu udah di luar, udah berangkat. Begitulah, ternyata pas aku pulang ke rumah, kamu malah masih di kamar, dan malah ketiduran sih. Ya udahlah Gar, apa-apa tunggu tahun depan lagi, walaupun lama ya itu pun, kalau masih hidup ya hehehe. Ya ini juga sih termasuk salah aku ya udah maaf deh. Kalau misalkan aku nggak ngebangunin kamu, soalnya ya emang aku kira itu kamu udah berangkat duluan gitu. Ternyata kamu masih tidur di kamar. Ya udahlah, kita tunggu tahun depan aja ya, maaf ya udahlah. Kalau gitu nanti besok aku traktir kamu aja sebagai gantinya. Gak apa-apalah, ini juga sebenarnya kan gak sepenuhnya salah kamu juga, tapi salah aku sendiri. Aku harusnya sih nahan-nahan mata aku yang udah ngantuk ini ya. Walaupun udah bener-bener ngantuk banget, tapi itu bener-bener ketiduran, yang benar-benar ketiduran gitu loh. Gak usah dan gak usah digantiin, makasih ya, tapi aku masih sedih sih gak bisa ikut. Ya udahlah, tahun baruan selanjutnya aja ya. 3. Si tukang main petasan. Woi, pelan-pelan lah nyalain petasannya. Tuh, banyak anak-anak yang pada takut. Lagian sih lu ngapain pakai petasan segede gaban kayak gitu, tahu nggak? Ini malah mengganggu warga, tahu yang apa pasti. Kalau lu mainnya di lapangan gede, tapi ini di halaman rumah yang sempit banget kayak gini, udah gitu banyak nenek-nenek, kakek-kakek juga yang kasihan juga. Santai aja Lai. Nih, denger suaranya. Brak. Mantap kan? Mantap apanya? Kuping gua mau budek nih. Lagian lu ngapain pakai petasan yang gede-gede kayak gitu sih? Malahan bahaya tahu, udah gitu mengganggu warga. Sekitar mending pakai petasan kecil aja lah, lagian gak aman kalau pakai yang gede-gede buat anak-anak kayak gini. Udahlah, gue gak mau main lagi sama lu. Sorry, gue cuman bercanda doang kok, maafin gue ya, kayak gue bener-bener kayak gak sengaja gitu. Lagian gue itu baru belinya itu kayak tadi pagi gitu, jadi kayak petasan. Itu sisa-sisa yang gede, harusnya sip yang gede yang laku duluan ya. Karena gede itu paling bagus, tapi malah nggak pada dibeli mungkin karena berisik ya. Lagian ini memang berisik banget juga sih, dan ini juga emang tinggal sisa segini ya. Udah sorry ya kalau misalkan mengganggu banget. Ya udahlah, kita juga sih nggak serius-serius banget kok. Ya udah kita main yang lain aja yuk, petasannya mending kasihin aja ke orang lain lah. Kalau di sini mah terlalu berisik gitu. Ya udah kita main yang lain aja yuk. Si nggak peduli. Bro, kamu nggak ikutan kumpul sama anak-anak kompleks? Ini kan malam tahun baru, masa kamu nggak pengen seru-seruan sekali-sekali? Ada acara bakar-bakar jagung. Terus anak-anak udah pada bawa petasan juga, seru banget. Apalagi nanti ada countdown bareng. Terus kembang api gede di taman kota. Semua orang kayaknya ikut ngerasain momen ini.
Masa kamu di kantor aja, dim kayak gak peduli sama dunia? Tahun baru itu cuma sekali dalam setahun, lau. Gimana Sin, Di? Tahun baru. Apa sih bedanya sama hari-hari lain, Bud? Ya cuma angka di kalender doang yang berubah. Setelah malam ini selesai, hidup tetap sama. Kerja, bayar tagihan, macet di jalan. Belum lagi drama sehari-hari. Gue nggak ngerti kenapa orang segitu hebohnya soal tahun baru. Kayak hidup mereka bakal langsung berubah aja begitu jam nunjukin pukul 12. Kalau mau bikin perubahan, nggak perlu nunggu tanggal 1 Januari kan? Gue sih nggak tertarik, mending di rumah aja. Ya ampun, Di lo tuh serius banget hidupnya. Bukan soal angka dong, bro. Ini kan momen buat kumpul, ngobrol, dan refleksi bareng keluarga sama teman-teman. Kadang hidup gak perlu selalu tentang hal besar atau tujuan muluk-muluk. Kadang momen kecil, kayak duduk bareng sambil lihat kembang api. Itu yang bikin kenangan. Tahun baru itu cuma alasan biar kita punya waktu berhenti sejenak dari rutinitas buat nikmatin hidup. Lagian, gak tiap hari kita bisa lihat semua orang tertawa dan semangat kayak gini. Lo harus coba keluar dari zona nyaman lo, bro. Refleksi? Itu cuma omong kosong buat bikin orang merasa produktif tanpa benar-benar melakukan apa-apa. Gue nggak butuh momen kayak gitu, bud. Hidup gue udah jelas. Gue tahu apa yang gue mau dan gue tahu apa yang nggak penting. Kalau lo bilang kumpul-kumpul penting, ya bagus buat lo. Tapi buat gue, makan bakso di warung pinggir jalan lebih punya arti daripada duduk bareng nunggu kembang api yang cuma bikin polusi. Serius, bud. Itu semua ilusi. Ya udah, kalau gitu makan bakso aja gimana? Kayaknya itu satu-satunya hal yang bikin lo semangat. Tapi gue yakin, walaupun kita cuma makan bakso, lo bakal ngerasa momen itu juga spesial kalau bareng gue. Mungkin lo nggak suka keramaian, tapi gue tahu lo masih bisa nikmatin kebersamaan dengan cara lo sendiri. Jadi, yuk, sebelum warungnya tutup. Tapi gue nggak janji bakso itu bakal ngubah perspektif lo soal tahun baru. 5. Si tukang resolusi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tika, kamu tahu nggak? Aku udah bikin daftar resolusi untuk tahun depan. Pokoknya aku mau jadi versi terbaik diriku. Aku mau mulai olahraga tiap hari biar lebih sehat dan gak gampang capek. Terus aku mau nabung. Nih, soalnya aku udah capek hidup kayak tanggal tua terus tiap bulan. Dan aku juga mau belajar masak. Bayangin, kalau aku bisa masak sendiri, aku nggak perlu terus-terusan beli makanan di luar. Lani, kamu sadar nggak sih? Resolusi yang kamu bilang barusan itu sama persis kayak yang kamu bilang tahun lalu dan tahun sebelumnya. Bahkan kayaknya aku udah hafal urutannya. Olahraga, nabung, belajar masak. Tapi kenyataannya, tiap tahun kamu lupa setelah bulan Februari, terus balik lagi ke kebiasaan lama. Ingat gak waktu tahun kemarin kamu beli sepatu olahraga mahal, tapi akhirnya cuma dipakai sekali buat foto di Instagram? Dan soal nabung, gimana dengan diskon besar-besaran waktu itu? Ujung-ujungnya, kamu malah kalap belanja. Ih, Kika, kamu gak percaya sama aku? Sih, kali ini aku serius. Aku udah bikin rencana yang jelas. Aku bakal bangun lebih pagi tiap hari buat olahraga sebelum kerja. Terus aku udah download aplikasi buat ngatur keuangan, jadi aku bisa tahu berapa yang aku habiskan dan berapa yang harus aku simpan. Soal masak, aku udah daftar kelas online buat belajar masakan sederhana. Aku yakin banget kali ini aku bakal berhasil. Tik, kamu harus dukung aku dong, mukanya ngeledek terus. Aku nggak ngeledek kok. Aku cuma mau bilang kalau bikin resolusi itu gampang, tapi ngejalaninnya yang susah. Jadi, kalau kamu beneran serius, aku dukung sepenuhnya. Tapi, jangan cuma semangat di awal aja. Ya, kalau kamu mulai malas atau lupa, aku bakal ingetin terus. Dan kalau resolusi belajar masakmu berhasil, aku yang pertama bakal jadi tester masakan kamu, ya. Tapi ingat, gak boleh zone. Haha.